Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ada dalam selalu lindungan Allah selalu, amin. Ya, selalu di dalam perlindungannya, amin ya. Semoga kalian semua selalu bahagia, selalu sehat ya, amin. Kita ketemu lagi di pembacaan kartunya Kak Sila secara general reading. Energinya banyak orang ya. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa juga beberapa saja yang cocok ya. Bisa juga terbolak-balik untuk energi ya. Timeless juga waktunya ya. Bisa yang akan datang. Bisa saat ini. Atau bahkan yang sudah berlalu ya. Seperti itu. Oke. Temanya apa ya ini? Temanya. Ini temanya tentang yang dirasakan seseorang atau dia ya, yang dirasakan seseorang atau dia ke kamu ya di dalam waktu dekat ini. Oke, kita lihat apa yang dia rasakan atau apa yang ada di pikirannya tentang kamu. Kita lihat itu ya. Oke. Wow, seru nih. Oke. Ketika dia memikirkan ya, memikirkan kamu tentunya, pikirannya itu kayak dipenuhi oleh beragam perasaan ya, macam-macam perasaannya gitu, yang sangat dalam sehingga sulit dijelaskan gitu ya. Ya, kamu bukan hanya sekedar seseorang yang hadir dalam hidupnya sih, tetapi kayak lebih dari itu ya. Ya, dia merasakan kamu itu adalah sosok yang ia dambakan, yang sudah lama ia cari. Nah, meski terkadang dia sendiri tak menyadari seberapa besar keinginan itu. Oke. Kamu adalah kriterianya ideal ya, kriteria yang ideal dalam hidupnya. Jadi seseorang yang dapat memenuhi segala harapan yang selama ini dia simpan dalam hatinya. Ya, setiap kali kamu muncul dalam pikirannya, dia merasakan kehangatan yang datang begitu aja. Wow, ada perasaan damai yang menenangkan jiwanya, ya, yang membuat dia tersenyum, ya, happy, ya. Dengan mungkin caramu bicara, sekedar cara kamu melihat dunia, ya, semua itu kayak terasa sangat menyentuh dia, ya, membayangkan masa depan yang penuh kebahagiaan bersama kamu. Wow, ya, dia melihat dirinya tumbuh bersama kamu, ya, berbagi suka dan duka, saling mendukung dalam setiap langkah hidup. Wow, membangun sebuah keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ya, dia berharap ada kesempatan untuk bersama menjalani kehidupan yang seimbang, ya, penuh pengertian, ya, dan saling memahami gitu ya. Kamu tidak hanya ada di pikirannya sih, ya, tetapi kamu tuh kayak sudah mengisi sebagian besar ruang hatinya. Wow, setiap momen yang dia alami, ya, baik itu momen indah ataupun sulit, dia ingin kamu ada di sana mendampinginya, saling berbagi kekuatan. Meskipun terkadang keraguan datang seiring dengan ketidakpastian yang melingkupi perasaan, ya. Apakah kamu
merasa hal yang sama? Nah, gitu ya, dia bertanya. Apakah kamu juga memikirkan dengan intens seperti dia memikirkan kamu? Nah, ya. Perasaan itu tetap kuat sih. Ya, tidak kayak apa ya, tidak bisa disangkal gitu. Kamu adalah sosok yang diinginkannya sih sebenarnya. Dan dia tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekedar keinginan sesaat ya. Nah, ya. Mungkin terkadang sih perasaan itu juga datang dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Ada keraguan tentang bagaimana kamu memandang dirinya. Apakah kamu juga melihatnya sebagai seseorang yang bisa berbagi hidup denganmu? Nah, itu ya. Atau mungkin kamu hanya menganggapnya sebagai apa ya, bagian dari masa lalu. Nah, itu. Setiap kali dia berpikir sih tentang masa depan, kayak wajah kamu yang ada dalam bayangannya. Wow, keren. Ya. Tapi dia juga takut loh untuk berharap terlalu banyak. Ya. Takut ya harapan itu akan berakhir dengan kekecewaan. Ya, namun meskipun ada rasa takut, satu hal tetap pasti, ketika dia memikirkan kamu, dia merasa bahwa hidupnya lebih bermakna dengan adanya kamu. Wah, keren banget ya. Keren. Kenangan yang membuatnya rindu. Nah, setiap kenangan tentangmu yang ada di benaknya seperti sebuah cerita yang tak pernah bisa ia lupakan. Ya. Setiap detik yang kalian habiskan bersama, bahkan yang paling sederhana mungkin, sekalipun apa ya ini, terpatri kuat gitu ya dalam ingatannya. Dia ingin bagaimana bahwa kalian berdua saling mengisi ruang. Ya, bagaimana setiap kata yang diucapkan terasa begitu berarti, penuh dengan kedekatan yang ya tidak bisa dijelaskan. Ya bukan hanya sekedar kenangan ya, kenangan biasa, tetapi kenangan yang mengubah cara dia mungkin ya melihat dunia ini. Gitu. Kenangan-kenangan datang dengan begitu jelas, seolah setiap detilnya dapat dirasakan kembali ya, meski hanya dalam pikirannya sih. Gitu. Wajahmu, suaramu, bahkan cara kamu tersenyum, semuanya masih segar dalam ingatannya loh. Ya. Setiap kali mungkin dia mengingatmu, perasaan rindu itu datang begitu mendalam. Ya. Mungkin ya kamu tidak pernah tahu betapa besar dampak yang kamu tinggalkan di hidupnya. Wow, keren ya. Apa ya, mungkin tidak sadar ya bahwa hanya dengan kehadiran kamu, kayak dia merasa dunia menjadi lebih berwarna gitu ya, penuh harapan ya. Itu rindu yang muncul bukan hanya karena ingin bertemu ya, tetapi karena ada kekosongan yang dia rasakan saat kamu tidak ada ya, karena kamu adalah sosok yang mampu membuatnya merasa nyaman dalam kesederhanaan. Seseorang yang membuatnya merasa dihargai tanpa perlu banyak kata-kata. Wow, ya keren. Bahkan dalam diam ya, kamu memberi ketenangan. Nah, dia merasakan itu. Ya, perasaan ini mungkin sekedar kayak rasa ingin memiliki ya. Ya, tetapi lebih kepada kayak perasaan ingin tetap ada di hidupmu sih. Ingin selalu menjadi bagian dari hari-hari kamu, mendampingimu ya, kayak mengamati ya setiap langkah yang kamu ambil. Dia sering berpikir kayak tentang apa ya, momen-momen kecil yang menjadi begitu berarti hanya karena kamu mungkin ada di sana. Nah, kebersamaan itu ya tidak terukur dengan materi sih ya, atau hal-hal besar ya, tetapi kan dengan perhatian, kasih sayang, pemahaman ya. Itu ketika perasaan rindu pun datang, dia seolah tidak bisa mengontrol
rindu akan canda tawa kamu, ya, dengan percakapan ringan yang bisa berlanjut tanpa akhir, ya. Rindu akan kehadiran kamu yang membuat segalanya kayak ya terasa hangat, ya, gitu, terasa hidup lagi. Kadang dia tuh berharap bisa kembali ke waktu itu, kembali merasakan kebahagiaan, dan berharap agar waktu bisa berhenti, agar momen indah itu ya tidak berakhir. Nah itu ya, meskipun ya dia tahu hidup harus terus berjalan, kenangan tentangmu selalu membekas dalam hatinya, seolah tak ada yang bisa menggantikan tempatmu dalam pikirannya. Waduh, sakit rasanya gitu ya. Nah, ada ya di sini kayak perasaan galau, ketakutan akan mengganggu di balik perasaan cinta yang mendalam. Wow, ada juga perasaan galau yang datang gitu ya, begitu sering menghantui pikirannya dan membuat bingung tentang apa yang harus dilakukan. Setiap kali dia memikirkan, muncul banyak pertanyaan yang tak terjawab, ya. Ya mungkin pertanyaan terbesar itu, ya kamu tuh udah udah memiliki tempat untuknya atau masih memiliki tempat gitu ya untuknya dalam hidupmu gitu ya. Ya, seiring berjalan waktu dia mulai merasakan kayak jarak yang semakin lebar, makin luas ini antara kalian. Meskipun itu mungkin hanya perasaan yang dia rasakan ya dalam dirinya. Mungkin kamu sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, keluarga, kehidupan, ya. Dia merasa semakin terpinggirkan gitu ya. Semakin jauh dari kehidupan yang kamu jalani. Gitu. Apa ya di sini tuh kayak mungkin ada kayak keraguan yang muncul. Apakah dia masih berarti bagimu? Apakah dia masih bisa menjadi bagian dari hidupmu seperti dulu? Nah, kayak gitu. Ya, meskipun dia ingin mendekat, ingin memberi perhatian lebih, ada rasa takut yang menghalanginya. Ya, khawatir dia juga ya. Jika menghubungi kamu juga khawatir. Gitu. Khawatir yang mengganggu ruang pribadi yang kamu miliki saat ini. Nah, itu. Takut dia juga ya, jika keberadaannya mungkin kayak mengganggu aja dalam hidupmu yang sudah penuh dengan prioritas lain. Nah, itu yang ada di pikiran. Ya, seseorang yang sudah berlalu atau pergi nih ya, atau menjauh dan berjalan. Ada perasaan kayak tidak ingin mengganggu kebahagiaan lagi, kebahagiaanmu, atau ya mungkin keseimbangan atau keseimbangan yang mungkin sudah kamu capai tanpa dirinya. Nah, ya, terasa mungkin mengganggu gitu ya. Nah, itu juga salah satunya. Rasa khawatir ya menjadi kayak beban tersendiri bagi dirinya. Karena ya meskipun cintanya sangat besar, ya ketakutan sih bahwa ya dia mungkin hanya akan merusak hubungan yang sudah ada, atau bahkan membuat merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Nah, itu. Kadang ya perasaan itu tuh datang loh, rasa cemas dia ini. Ya. Gitu. Nah, terus di sini kita lihat lagi. Oh. Oke. Perasaan cinta ya juga ini ada. Cinta. Perasaan cinta. Cinta ya. Salah satu perasaan yang dia rasakan adalah cinta ya. Cinta tanpa syarat bisa.
ya. Oke. Ya mungkin tak menuntut balasan sih, ya, mengalir aja begitu aja. Kayak dia mencintaimu itu tanpa berharap apapun, ya, gitu. Ya mungkin hanya ingin melihatmu bahagia, bahkan jika itu berarti tidak bersama kamu, nggak apa-apa, ya. Walaupun mungkin ada penyesalan yang tak terelakkan, ya pastilah ya merasa menyesal, gitu. Oke. Kadang dia merasa bahwa rasa cintanya mungkin sudah terlalu dalam gitu ya, dan sudah apa ya, sudah ini ya, sudah mentok sudah mentok hanya ke kamu gitu. Tapi ya kenyataan ya mengatakan bahwa ya kalian mungkin tidak bisa bersama. Ya mungkin ada jalan yang berbeda, waktu yang tidak tepat ya, tetapi perasaan itu tetap ada dan sulit untuk diabaikan, gitu ya. Dia terus mengingat semua hal baik kamu, ya, pengorbanan, ya, kamu berikan yang terbaik selama ini, membuat semakin kesini dia jatuh cinta. Yaitu kenangan itu ya terasa gitu ya, kebaikanmu selalu hadir dalam pikirannya, gitu. Dia menyadari bahwa kamu telah mengajarkan mungkin banyak hal ya, tentang kesetiaan, ya, tentang cinta. Nah itu, jadi penyesalan itu ya datang karena merasa tidak bisa melakukan lebih banyak sih ya untuk mempertahankan hubungan itu ya. Tetapi cinta itu kan tetap ada meskipun terpisah oleh waktu dan jarak ya, itu sih. Oke, satu lagi. Nah terus apa di sini ya, kayak mungkin di sini fokus dan obsesi dia juga tumbuh terus ya. Perasaan ini mungkin kadang berubah ya menjadi kayak obsesi. Nah ketika dia memikirkan kamu, segala hal ya di sekitarnya ya terasa kabur, dia mulai gagal fokus ya pada apa yang seharusnya dia lakukan sih, gitu kalau aku lihat ya. Entah itu mungkin pekerjaan pribadi, tujuan-tujuan yang dia miliki ya, karena ya itu kamu yang menjadi pusat pikirannya saat ini sekarang. Jadi dia gagal fokus ya ke kehidupannya dia yang harusnya dia fokuskan, prioritaskan ya. Terkadang itu membuatnya merasa kayak seperti kayak apa ya, distraksi ya, yang mengganggu gitu. Setiap kali dia melihat foto, mendengar nama kamu ya, muncul kamu di media mungkin atau di story atau apa, hatinya kayak wah, dung 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 kenceng jantungnya ya, gitu. Ternyata kamu sekarang udah luar biasa gitu ya. Ya jadi sulit dia melupakan ya, sulit melupakan. Kamu selalu muncul dalam nyata, di dalam bayangan membayangi terus setiap langkahnya ya, itu ya. Jadi sulit untuk dia lupakan tentang kamu ya. Oke, mungkin sekian dulu readingan Kasila, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Oke, kurang lebihnya Kasila mohon maaf ya. Yang sudah menonton videoku terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Terima kasih loh ya yang sudah hadir, yang sudah menonton video Kasila. Yang mau konsultasi ya, mungkin sharing ya, berbayar dikit yuk ya. Konsultasi ada di kontak deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.